Pemirsa, erupsi Gunung Semeru kembali menjadi perhatian setelah guguran awan panas teramati meluncur sejauh lebih dari 13 km disertai kolom abu yang mencapai ketinggian hingga 2 km. Untuk mengetahui kondisi terkini aktivitas vulkanik Semeru serta langkah-langkah mitigasi yang tengah dilakukan, kita sudah bersama dengan Ibu Heruning Tias Desi Purnamasari selaku Ketua Tim Kerja Gunung Api. Selamat malam, Ibu Tias. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Tias sudah meluangkan waktunya. Bu Tias, bagaimana kondisi terkini aktivitas Gunung Semeru, khususnya jarak luncur guguran awan panas yang teramati mencapai belasan kilometer ini, dan apakah data ini merupakan jarak horizontal atau jarak di sepanjang lembah atau sungai? Ya, saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 4 atau status awas, yang mana status ini di resmi dipublikasikan oleh Badan Geologi pada pukul 17.00 WIB tadi hari ini. Nah, untuk pantauan saat ini masih secara kegempaan ini masih cukup tinggi aktivitasnya sehingga masyarakat ini dihimbau untuk tetap waspada dan juga menaati rekomendasi dari Badan Geologi. Untuk jarak sendiri ini 13 km diambil dari jarak horizontal dari pusat aktivitas Gunung Semeru atau dari puncak Gunung Semeru. Ya, Gunung Semeru saat ini berada di level 4 atau awas, dan apa arti dari status ini, Bu Tias, dalam konteks rekomendasi jarak aman bagi warga sekitar? Ya, saat ini Gunung Semeru aktivitasnya di level 4 atau status awas dengan rekomendasi radius jarak amannya adalah 8 km. Kemudian untuk sisi sektoral khususnya di area sisi tenggara atau area yang dilalui oleh Pesukobokan itu di 20 km. Jadi untuk rekomendasi dari jarak aman untuk masyarakat dan juga untuk penduduk sekitar ini diharapkan untuk mematuhi rekomendasi dari Badan Geologi. Ya, warga diharapkan untuk mematuhi rekomendasi dari Badan Geologi dan kemudian arah luncuran awan panas 13 km tersebut mengarah ke sektor mana, Bu Tias? Apakah ada desa atau fasilitas publik yang berada dalam radius tersebut? Ya, untuk pantauan dari kami ini 13 km berada di sektoral sisi tenggara, yang mana ini mengalir 13 km dari aliran Besukobokan, dan untuk fasilitas ini sudah melalui jembatan yang mana jembatan Geladak Perak ini berjarak 13 km dari pusat aktivitas. Dan dari pantauan CCTV kami ini tadi sore ya sudah mulai melewati dari jembatan Geladak Perak ini. Ya, dari pantauan CCTV memang awan panas dari Gunung Semeru sudah melewati jembatan Geladak Perak begitu. Nah, untuk wilayah yang terdampak hujan abu, apa imbauan spesifik dari PVMBG kepada warga terkait tindakan pelindungan diri yang harus segera dilakukan, Bu Desi? Ya, untuk masyarakat yang khususnya terpapar abu vulkanik ini dihimbau untuk menggunakan masker karena abu vulkanik ini cukup berbahaya bagi sistem pernafasan manusia, dan juga untuk masyarakat ini dihimbau untuk tidak mendekati dari kawasan rawan bencana dan khususnya jarak dari rekomendasi yang telah ditetapkan Badan Geologi. Di video kita lihat ya masyarakat masih eh, mendekati area dari jarak aman yang telah ditetapkan Badan Geologi. Ini sangat berbahaya, dan juga untuk abu vulkanik sendiri ini juga cukup berbahaya sehingga masyarakat harus menggunakan masker apabila bepergian. Ya, warga sekitar harus menggunakan masker saat bepergian dan selain erupsi kolom abu, Bu Tias, potensi bahaya lain apa yang patut diwaspadai terutama mengingat intensitas hujan di sekitar Semeru seperti potensi lahar dingin? Ya,
Gunung Semeru ini memiliki beberapa potensi bahaya selain daripada awan panas yang luncurannya ini cukup jauh mencapai 13 kilometer. Semeru juga memiliki potensi bahaya berupa lahar, yang mana lahar ini juga merupakan salah satu potensi meskipun bahaya sekunder, namun tidak kalah bahayanya dari awan panas. Dan ini dihimbau khususnya untuk penambang pasir yang berada di area yang dilalui oleh lahar dari Gunung Semeru. Ini harus berhati-hati, dan juga khususnya ini musim hujan ya, musim hujan, dan juga di daerah wilayah Semeru ini khususnya di area puncak ini memiliki intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga apabila tumpukan material dari erupsi Gunung Semeru ini bercampur dengan air hujan dapat menghasilkan lahar, dan ini yang harus kita waspadai bersama. Ya, Bu Tias, berdasarkan data yang ada, apakah aktivitas Semeru diprediksi akan meningkat atau bahkan mereda dalam 24 jam ke depan? Untuk aktivitas ke depan, ini Gunung Semeru kita pantau secara intensif. Kita tidak bisa memprediksi apakah aktivitas ini akan menurun atau meningkat. Yang pasti kita akan memantau secara intensif dan juga menginformasikan kepada masyarakat terkait tentang update aktivitas terkini dari Gunung Semeru. Baik, terima kasih Bu Heruning Tias Desi Purnamasari selaku Ketua Tim Kerja Gunung Api atas penjelasan dan informasinya. Pemirsa, kami akan terus mengabarkan perkembangan situasi dan aktivitas vulkanik di Gunung Semeru. Tetaplah bersama kami untuk informasi terbaru dan terpercaya. Untuk saat ini kepulan awan sudah kepantau di pos BPBD Curakoboan. Visual berkabut cukup tebal. Sudah mau melewati jembatan Gedang Perak, Lur. Yang di bawah hati-hati. Minggir, Revi. Rene, Rev. Mundur, Rev. Revi. Mundur. Ngep. Sama ada masukan dulu. Minggir. Kepulan asap dulu. Minggir. Terus. Sampai di jembatan. Jembatan Perak kondisinya sudah gelap. Gelap, Lur. Gelap total, Lur. Gelap, Lur. Hati-hati yang di bawah, Lur. Badak Perak gelap, Lur. Kabut membumbung tinggi, Lur. Gelap sekali. Semoga selalu aman dali terus, Lur. Doanya ya, Lur ya. Doanya, Lur, semoga aman dali terus, Lur. Yang di bawah tetap waspada, Lur. Sangat tebal, Lur, abunya, Lur. Abunya sangat tebal sekali. Campur petir ya. Ini kita sudah nggak tahu kondisi terkini di daerah sini ya, lereng Semeru. Karena ini udah sepi sekali, sudah banyak yang pergi. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.